Kita lanjut video yang agak lawas, yaitu tepatnya 8 Februari 2020, 3 bulan yang lalu. Ada seorang pengendara bernama Tohab Silaban, pengemudi Agya dibekuk. Gayanya tak segarang saat ajak polisi duel karena ditilang. Bagaimana bro? Kita putar dulu kali ya, layar lebar ya, biar kita paham bagaimana hukum itu ditegakkan. Ini saya rekam ya. Dan ini sudah. Ini tidak kooperatif. Oh, ini terlalu. Kalau sebelum saya udah dari pakai copot baju lo. Copot baju lo. Sudah. dia nantangin petugas yang lagi. Udah tilang. Udah ngomong lo. Udah ngomong tilang. Dia masih coba. Lo bilangin gua cari lo benar. Tapi nama lo rusak. Oh iya. Oh di atas mana lo? Kayak buat remil saya. Pak, Tohab. Ya. Oke. Saya Kompol Tepuannya Kadafi, Kasat Reskrim Jakarta Barat. Ya. Pada saat ini saya tangkap untuk keterangan terkait dengan tindak pidana kejahatan rumah dan juga 1 bulan melakukan penelitian. Saya mengerti? Nanti terkait dengan Anda sebagai tersangka akan diberhentikan. Ya. Sekarang saya minta kooperatif. Ya. Itu prosedur. Jelas. Oke bro, paham dikit kan masalahnya apa? Jadi masalahnya cuma mencekik dan mendorong oknum PJR karena tidak terima ditilang. Masalah ditilang gara-gara apa tidak diketahui. Kuat dugaan pengemudi Agya tersebut tidak bersalah, maka dari itu tidak terima ditilang. Ada masalah penilangan aja bro ya. Sebenarnya sih masyarakat nggak terlalu ya, nggak masalah ditilang gitu. Cuman kan masalahnya polisi ini gampang gitu cari-cari permasalahan buat masyarakat. Istilahnya seakan-akan mereka ingin menegakkan hukum gitu loh, hukum yang seadil-adilnya, hukum yang benar-benar hukum gitu loh. Hukum itu memang harus tegakkan bro, tapi jangan dicari-cari. Oke, ingat, kalian itu adalah pengayom, pelayan masyarakat. Oke. Sana kalau kalian ingin menegakkan hukum, tegakkan hukum itu bagi yang kriminal, ya kan? Bagi yang istilahnya teroris, bandar narkoba, ya kan? Kriminal kelas berat lah, ya kan? Koruptor. Ini hanya masalah sepele. Sepertinya kayaknya benar-benar suci kayaknya institusi Polri ini ya. Memang boleh ditegakkan hal-hal kecil istilahnya untuk membuat masyarakat lebih disiplin. Tapi tolonglah jangan sampai masyarakat itu merasa kesal gitu, hanya masalah yang bisa diampuni, bisa dimaafkan, bisa diperingati, tapi tidak mau dilakukan oleh oknum-oknum tersebut gitu loh. Itu maksud saya bro. Kita semua paham lah bro, bagaimana tingkah laku tengil oknum-oknum Polri di lapangan yang bisa saja sewaktu-waktu berubah menjadi preman, sok pintar dan sok ngerti hukum.
masyarakat biasa tidak akan senekat itu jika berada di posisi yang salah. Masyarakat tidak akan berani senekat itu jika berada di posisi yang salah. Coba tolong dong, buat bapak-bapak polisi yang baik, yang mengayomi masyarakat. Kami mau tahu, kenapa pengemudi Agya tersebut tidak terima ditilang? Masyarakat punya hak tanya dong. Dan polisian harus bisa menjawab. Oke. Jika kepolisian tidak bisa menjelaskan penyebab tidak terima ditilang, maka kami berasumsi bahwa pengemudi Agya tersebut merasa jengkel karena posisi benar tapi dianggap salah dan ditilang. Atau mungkin pengemudi Agya tersebut merasa, ya aturannya bisa kan diperingati aja gitu loh. Diperingati. Walaupun mau dikasih semacam hukuman, ya bisa berupa push up, berupa menyanyi Indonesia Raya atau lagu dangdut, ya kan? Gitu loh. Jangan sosok jadi kayak apa ya? Terlalu menegakkan hukum gitu loh. Padahal ini masalahnya tidak etis. Masa hanya mencekek gitu loh ya. Kalau di visum cekekannya mungkin ya ampun. Cuman nempel doang gitu, nggak berdarah, nggak sampai keseleo lehernya tuh oknum ya kan. Nah, gitu loh maksudnya. Coba kalau lihat di video gue yang waktu itu, yang tahun lalu bulan September, ya, pengendara bermotor ditendang polisi sampai berdarah. Hasilnya apa? Masyarakat maafi, gitu loh. Pengendara motor tersebut memaafkan Pak Polisi. Ya, itu celaka loh itu sampai berdarah-darah. Nah, oke. Nah, gitu loh bro, ya paham kan maksudnya? Sebagai contoh saya sendiri, saya ditilang karena rambu petunjuk belok ke kiri, dan saya belok ke kanan karena saya lihat tidak ada rambu larangan belok ke kanan. Jelas saya tidak terima dong, dan maka dari itulah saya memberanikan diri untuk membuat channel ini di YouTube. Silahkan lihat video saya dengan judul Disub Mengayomi dan Pak Polisi Pura-Pura Menjebak Masyarakat. Linknya ada di bawah dan kasus tersebut akan saya bahas, saya perpanjang hingga SIM A saya dikembalikan. Dan oknum Polantas tersebut minta maaf kepada saya. Cukup minta maaf. Dan tidak perlu oknum si Juito SP sang oknum tersebut diproses seperti pengemudi Agya tersebut. Nah, masyarakat baik kan? Cukup memperingatkan. Itu loh, termasuk saya. Saya tidak perlu memperpanjang masalah ya kebodohan Polantas yang tidak ngerti rambu-rambu gitu loh. Ya kan? Saya maafin. Proses hukum berjalan. Nah, tidak ada gunanya bro. Kan yang memproses mereka-mereka juga. Paham kan? Ngomong-ngomong nih bro, kira-kira pengemudi Agya tersebut akan diberikan sanksi apa ya? Apa sanksinya tidak boleh bawa roda 4 selama 1 tahun? Atau wajib lapor? Atau mungkin dihukum penjara biar jerak supaya tidak lagi berlaku kasar terhadap aparat penegak hukum. Kalau melihat kasus ini, jelas sekali bahwa aparat kita terlihat tegas menegakkan hukum kepada masyarakat. Tapi jika kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat sendiri, mereka tutup mata. Dan terkesan mereka merasa punya hak
untuk adu otot. Mau bukti? Nih. Buka baju kau. Buka. Bukan. Kau. Kenapa melakukan? Datang kau. Apa bangga kau? Tak boleh arogan bang kau. Kau suruh keluar, tak boleh arogan. Kenapa boleh arogan? Betul. Namanya sekalian. Nama kau bukan. Kamu siapa kayak dengan kau? Boleh arogan dengan orang. Buka kau. Kau tak bikin sini kau. Jangan bikin. Sini kau jangan bikin. Ini jangan bikin. Foto-foto, kenapa kan Kau jangan bikin. Ada sebagai apa sini? Sebagai apa? Polisi mau ngapain? Ada polisi nggak? Apa boleh? Kenapa kau suruh mobil? Ini jalan kelas berapa Pak? Jalan kelas berapa ini? Kenapa suruh keluar mobil itu? Anda mengamankan? Apa saya ada amankan sini? Apa tidak aman? Mengamankan kau menyuruh keluar mobil? Kau suruh keluar mobil tadi? Itu saksi itu. Kau macam hebat aja kau. Saya bertanya tuh. Kau suruh keluar sini. Tiba-tiba kamu. Kau nggak ada artinya sini, tahu kau? Tapi ketika kau mempersalahkan, kau polisi. Saya bertanya Anda sebagai apa? Sebagai apa? Saya tahu Anda polisi. Jadi Dalam keadaan ini Anda sebagai apa? sebagai apa? Masyarakat. Mengamankan di sini. Mengaman apa nyuruh mobil keluar? Apa tidak aman? Tidak aman. Aman tidak? Aman tidak? Hah? Kau apa ini? Saya bertanya. Abang masyarakat. Abang melakukan apa? Datang kau ya. Muka aku tengok ini. Tengok mana? Tanganmu turun, muka lihat. Seluruh polisi Indonesia mencari kau. Tangan kau lihat. Hmm. Di sini. Hmm. Kan kau tadi ditandai kau kan? Hmm. Jangan bersuara kau. Hah? Minta maaf kau lu. Minta maaf kau lu nama kepolisian Indonesia ini. Seluruh polisi Indonesia minta maaf aku. Hah? Seluruh polisi Indonesia minta maaf. Minta maaf kenapa? Hah? Dan mau bukti lagi? Nih. Ada pengendara yang jatuh. Kenapa mbak? Lah kenapa Mbak? Jatuh? Jatuh kenapa? Hah? Jatuh kenapa? Kenapa mas? Hah? Ditendang? Siapa yang tendang? Siapa yang tendang? Mas. Abang ini? Ya ini. Kenapa? Tahu bang? Hah? Masalah? Bukan mas. Boleh nggak nabrak polisi? Boleh nggak? Jadi abang nendang? Hah? Boleh nggak nabrak polisi ya? Saksi mata yang lihat nggak? Abang tabrak? Saya juga saksi di sini, jadi ditabrak. Hah? Jadi abang Boleh tendang? nggak? Boleh nggak nabrak orang? Nggak pakai helm? Ya nggak boleh bang, tapi abang patas juga nendang kayak gitu bang. Nggak ada yang nendang, sampai nggak usah. Ah, tendang pak. Hah? Sampai lihat enggak kan? Saksi mata ngeliat. Saksi mana? Oh gitu, abang nyangkal. Bukan. Itu anggota ditabrak makanya jatuh. Ya. Jadi pantas ditendang itu bang. Yang nendang ke siapa? Belum ketahuan, jangan usah dulu ini dulu. Oh, ya. saksi mata banyak bang, yang Saksi itu dong mata bang. gimana? Saya udah tanya bang. Kok Apa tanya? abang nyangkal? Menyangkal apa? Ya. Hah? Gak menyangkal. Terus ya. Tanya dulu, Ya. jangan sepihak sampai kan ada pihak mana kan belum tahu, ya. Ya belum tahu kan saksi mata banyak. Ya, saksi Bisa saya mata tanya yang nanti mana? semua gimana? Saya tanya ya. Bang gimana bang? Awal kejadiannya gimana bang? Kalau boleh tahu. Kenapa? Kejadiannya? Udah kesini, udah di sini. Saya nggak lihat, saya lihat jatuh. Nggak lihat. Nah, iya. Abang ngeliat nggak bang? Abang ngeliat bang? Lihat. Hah? Dia mau nangkap polisi, Bang. Ya terus setelah nabrak Jatuh dia. jatuh bukan tendang.
Hah? Habis jatuh dia nendang. Habis jatuh ditendang? Itu kan kesalahan dia, Pak. Iya, habis jatuh ditendang gitu ya? Kesalahan dia emang. Iya, habis jatuh Iya. ditendang. Boleh tahu gimana Mas kejadiannya? Hah? Bagaimana tadi? Ditendang 2 kali. Setelah nabrak ditendang. Oh gitu ya. Masalahnya kenapa emangnya? Tadi saya Dia saksi. Sudah sampai berdarah gini ya, ditendang. Hebat. Jadi maunya gimana Bang? Ya. Maunya gimana kasusnya ini? Itu lagi apa? Ibunya kan lagi ngambil itu wastaf sampai mau dibersihin. Terus sampai kameranya nggak apa-apa. Nggak Kita apa-apa, bantu ya. Sini, ya, katanya. Nggak apa-apa, dibantu dulu, bersihin dulu. Gimana mau dilanjutin gimana terserah Bang? Kak tolong kakak ini mau acara mau nikahan dia kak, makanya kamu tidak sama Iya, kalau belum itu jangan gitu. saya udah bilang Ini aku sampai ketabrak katanya. Ya iya, jangan. Ini bapak saya mau ketabrak juga ya. Itu, Bang. Ini saksi mata ngeliat langsung Bang. Lihat langsung apa ya? Abang nyangkal terus ya nggak apa-apa abang mau nyangkal ini saksi Bukan mata yang nyangkal. lihat. Ini jelas tadi gua nabrak juga, ini sampai ketabrak ini juga, ya. Itu nggak Pak? Dia mau diberhentiin nggak mau. Terus nabrak. Dia kan udah oleng. Ah. Aku lagi kan. Terus nabrak. Iya kan? Iya. Terus ditendang ya Bang. tapi udah jatuh kan, kenapa ditendang lagi? Oh, Kan jatuh bisa kalau diselesaikan, bukan begitu juga. Bukan gitu-gitu. Ini korban. Ditendang sama Pak Jalan polisi loh. Masa begitu nabrak dulu ditendang nggak? juga? Hah? Sudah jelas kan? Dan masih banyak lagi kalau mau kita cari-cari. Tapi bukan mau cari kesalahan loh ya. Ini untuk ya saling introspeksi diri aja bro, ya nggak bro? Gitu loh bro. Setiap permasalahan di masa lampau sekalipun sangat layak kita bahas dan kita ekspos. Jika titik permasalahan tersebut belum diketemukan, belum diungkap. Jangan karena sudah dicekek, lalu melupakan titik permasalahan. Dan yang jelas, masyarakat tidak akan berani senekat itu jika selalu disalahkan. Karena masyarakat pada umumnya tidak mau berurusan dengan aparat. Bisa ribet urusannya bro. Mari kita ungkap, kita bahas, dan kita ekspos. Lalu kita tarik benang birunya. Salam benang biru.